Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan sayyida ayyami wa syuhur. Ahmaduhu subhanahu wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah yang mana telah memberikan rahmat serta hidayahnya supaya kita dapat berkumpul dan bermuajahah di majelis yang insya Allah mubarak ini. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang mana kita tunggu syafaatnya di besok di hari kiamah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini merupakan pertama kali saya bertemu kali jenengan-jenengan nggih. Mungkin dari beberapa di antara panjenengan mon wonten sing pernah mirsani kula. Bahkan sudah ada yang sudah bertemu kali kula. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang bulan suci Ramadan dan puasa Ramadan. Ada beberapa fadilah di dalam bulan Ramadan itu sendiri. Salah satunya pada bulan Ramadan ini yang mana sudah kita ketahui kalau musuh kita yaitu setan itu beliau setan itu bukan beliau ya. Setan musuh kita itu sedang di penjara. Dan kita juga ketahui surga, pintu-pintu surga itu dibuka selebar-lebarnya dan pintu neraka itu ditutup. Nah, itu salah satu fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama kita gunakan bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah takorub. Jangan kita sia-siakan. Ini merupakan salah satu momen-momen yang sangat langka sekali. Belum tentu di hari-hari esoknya kita akan bertemu bulan suci Ramadan. Jangan menunggu hari besok. Sekarang detik ini, mari kita bersama-sama meningkatkan ibadah-ibadah kita. Selalu saja kita tingkatkan. Jangan disia-siakan. Yang kedua, di bulan suci Ramadan ini semua amalan-amalan itu dilipat gandakan. Sampai ada ulama, salah satu ulama yang bernama Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Abdullah Zainuddin Al-Malibari. Syekh Abdullah Zainuddin Al-Malibari itu pengarang kitab apa coba? Ada yang tahu? Fathul Ayo, apa? Syekh Zainuddin Al-Malibari niku pengarang kitab Fathul setunggale kan wonten Fathul Qorib. Fathul Qorib niku sing ngarang niku Fathul Mu'in. Syekh Zainuddin Al-Malibari niku pengarang kitab Fathul Mu'in, nggih. Al-Malibari niku dinisbatkan salah satu daerah yang mana daerah itu ada di India. Beliau merupakan salah satu ulama India. Beliau itu muridnya Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Nggih, sekilas niku. Beliau niku dawuh teng kitab Irsyadul Ibad.
teng kitab Irsyadul Ibad Syekh Zainuddin Al-Malibari niku berkata, kalau satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Bayangkan, Anda melakukan satu rakaat di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di selain bulan Ramadan. Satu rakaat saja itu loh ya. Dan satu kali puasa di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 hari kalian berpuasa di selain bulan Ramadan. Nah, bayangkan, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwasanya ibadah-ibadah apapun yang kita lakukan di bulan puasa ini itu dilipat gandakan. Ya, dilipat gandakan ibadah apapun. Jadi alangkah baiknya kita memiliki niatan lah. Paling enggak itu kalian memiliki niatan untuk melakukan sesuatu ibadah, meskipun nanti niatan tersebut itu enggak terlaksana. Karena apa? Karena ketika kalian berniat saja, itu kalian sudah ditulis pahala. Berniatnya saja itu loh, belum melakukan apa yang kalian niatkan, itu sudah ditulis pahala. Padahal itu cuma niat. Berbeda kalau kalian ingin melakukan niatan yang baik. Tapi kalau kalian ingin melakukan niatan yang jelek, itu belum ditulis. Ya, itu perbedaan ya. Kalau kalian melakukan niatan yang baik, itu langsung ditulis niatan kalian. Tapi kalau kalian ingin melakukan niatan yang jelek, niatan tersebut itu belum ditulis sampai kalian benar-benar melakukannya. Oke. Maka alangkah baiknya ya seperti yang saya katakan, memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Meskipun ya paling enggaknya cuma niat lah ya. Paling enggak itu paling minim-minimnya kalian loh ya. Paling minim-minimnya ya kalian sudah memiliki niatan untuk berbuat kebaikan. Terus puasa Ramadan. Puasa itu kalau secara bahasanya itu imsak. Imsak itu kalau diartikan makna Jawanya ya ngeker atau apa? Makna Indonesianya menahan, ya menahan. Makna Indonesianya menahan. Kalau makna Jawanya itu ngeker. Kalau sedangkan puasa menurut istilah yaitu imsaku anil muftirat ala sabili mahsus. Kamu menahan sesuatu dari perkara yang membatalkan dengan cara-cara tertentu. Ala sabilin mahsus. Nah, orang-orang yang berpuasa sendiri itu juga memiliki fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan tertentu. Ada keutamaan-keutamaan tertentu dalam ibadah puasa ini. Salah satunya yaitu seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam salah satu karyanya, yaitu Bidayatul Hidayah. Ya, kitab Bidayatul Hidayah. Niku salah satu kitab karya Imam Al-Ghazali. Beliau dawuh ngeten, "Idza nadharta ila manazili shaimin kama tanzuru ila kawakibi duriyah." Bayangkan. Kamu itu melihat apa? Derajatnya orang-orang yang berpuasa itu seperti halnya kamu melihat kawakib. Kawakib itu bintang yang bersinar. Bintang yang bersinar. Bayangkan gini. Sudah kita ketahui kalau bintang itu kan jaraknya itu kan sangat jauh sekali ya. Tapi sinarnya bintang itu dapat kita lihat ketika malam hari. Ya kan? Itu menunjukkan bahwasanya bintang itu memiliki sinar yang sangat-sangat terang. Bahkan kalau seingat saya, matahari itu merupakan salah satu bintang kerdil. Matahari itu bintang kerdil yang mana sinarnya itu bisa kita rasakan sampai sekarang saat ini. Saat ini kita bisa melihat samping kita kan karena kita disinari oleh matahari. Karena ini juga tertutup mendung ya. Itu bintang yang kerdil. Perumpamaannya Imam Al-Ghazali niku merumpamakan bintang
merumpamakan orang yang berpuasa itu seperti halnya bintang-bintang yang bersinar. Wahum fi a'la iliyin, dan orang-orang yang berpuasa itu menempati tingginya beberapa derajat yang tinggi. Derajat-derajat kan ada beberapa derajat yang tinggi. Nah, itu orang-orang yang berpuasa shaimin itu a'la iliyin, tingginya beberapa derajat yang tinggi. Itu mulianya orang-orang yang berpuasa. Terus ditambahi lagi di syarahnya kitab Maroki Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah niku Maroki Ubudiyah yang dikarang oleh salah satu ulama Indonesia. Ayo siapa? Ada yang tahu? Ulama Indonesia yang sangat-sangat terkenal. Lah, ya benar. Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau niku satu masa dengan guru kita Syekh Ahmad Rifai dan juga Syekh Khalil Bangkalan, Madura sana. Teng kitabe niku beliau dawuhe ngeten. Sekedap. Wa fi khabari anafi jannati baban, sesungguhnya di dalam surga itu ada sebuah pintu. Di dalam surga itu ada sebuah pintu, yuqalu lahu yuqalu lahu royan. Yang mana pintu tersebut itu dinamakan pintu royan. Di surga itu ada banyak pintu, yang mana salah satunya itu dinamakan pintu royan. Yadkhulu minhu shaimun yaumal jum'ati, yang mana pintu tersebut itu dikhususkan oleh orang-orang yang berpuasa. Yang mana orang berpuasa nanti akan masuk lewat pintu royan. Orang-orang para orang-orang yang berpuasa itu loh, itu akan masuk melalui pintu royan yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Ya. Layat hulu minhu ahadu ghairihim, yang mana tidak akan ada yang masuk lagi selain orang-orang yang berpuasa. Yang masuk melalui pintu royan hanya orang-orang yang berpuasa. Faidah dahulu, maka ketika orang-orang yang berpuasa itu, ya seperti panjenengan sedanten niku, orang-orang yang berpuasa itu masuk ugliku, maka dia akan ditutup, dikunci di dalam surga tadi. Dia masuk ke surga melalui pintu royan, setelah itu dikunci. Ayo, siapa yang tidak ingin seperti itu? Dikunci di dalam surga. Falam yatuhul minhu ahadun, dan tidak akan ada lagi orang yang masuk selain orang yang berpuasa, karena memang setelah para shaimun itu masuk akan dikunci, otomatis tidak akan ada yang masuk lagi. Wa fihi aidan fil jannati baban, dan juga di surga nanti itu ada pintu yang dinamakan dengan yuqalu lahu duha, pintu yang namanya duha. Ini pasti ini untuk orang-orang yang sering melakukan sholat duha. Nggih. Fa idza kana yaumal kiamati, ketika nanti datang hari kiamat, yunadi munadin, akan ada orang yang berteriak. Teriaknya niku ngeten. Aina ladzi kanu yadimuna sholatad duha, di mana orang-orang yang sering melakukan sholat duha. Akan ada orang yang berteriak. Di hari kiamat nanti akan ada orang yang berteriak, di mana orang-orang yang sering melakukan sholat duha. Hadza babukum. Ini adalah pintu kalian semua. Fathulu, maka masuklah kalian. Ya. Oh, di saat kiamat datang, akan ada orang yang berteriak, di mana orang-orang yang selalu melaksanakan sholat duha. Ini adalah pintu kalian, maka masuklah kalian melalui pintu ini. Ya, maka oleh karena itu, ketika pagi itu paling enggak-enggaknya kalian melakukan sholat duha, meskipun ya
4 rakaat, cukup 4 rakaat saja. Cukup 4 rakaat saja kalian melakukan sholat duha. Terus wafihi aidon, dilanjutkan lagi. Wafihi aidon fil jannati babun yuqalu lahu faroh. Dan di surga itu juga ada pintu yang mana pintu tersebut dinamakan pintu faroh. Nah, pintu ini dikhususkan untuk orang-orang yang mencintai anak kecil. Ya, layat hulu minhu illa mufrihu sobiyat. Tidak akan masuk melalui pintu tersebut orang-orang yang, kecuali orang-orang yang mencintai anak-anak kecil. Nah, seperti yang ada di depan niki. Ini kan wadah teng mriki kan kathah nggih. Niku bocil-bocil, sobi-sobi. Nah, maka ini kesempatan bagi kalian orang-orang yang dewasa untuk mendapatkan pintu faroh, pintu surga yang namanya faroh. Yaitu dengan cara apa? Membahagiakan anak-anak kecil. Ini kesempatan momen langka kalian loh. Banyak sekali anak-anak kecil dan kalian sudah mendapatkan kesempatan untuk membahagiakan mereka, untuk mendapatkan surga faroh. Yang kecil juga ikut bahagia karena dia dihibur oleh yang tua. Ya ini, maka ini salah satu enaknya hidup di pondok ya ini. Kita hidup bersama, tidak hanya hidup sendiri. Dalam artian ketika ada orang teman kita yang susah, akan ada teman yang lain untuk menghibur, ya kan? Seperti yang kecil-kecil. Ini yang kecil-kecil itu ketika kok biasanya masih labil-labil ingat rumah kan? Yang kecil-kecil. Ya ini kesempatan kalian untuk menghibur mereka supaya mereka hidupnya senyum gitu loh. Senyum, tidak selalu ingat dengan rumah. Tapi membahagiakan di sini itu juga tidak hanya dengan kita bercanda-canda dengan mereka. Membahagiakan di sini juga bisa diartikan dengan cara kita mengajari mereka apa yang mereka tidak ketahui. Apa yang mereka tidak ketahui. Ini kesempatan yang dewasa, apa yang kalian ketahui, kalian ajarkan kepada adik-adik kalian supaya adik-adik kalian itu juga ikut tahu dengan apa yang kalian ketahui. Begitu juga yang kecil. Yang kecil jangan menolak ketika kalian diajari oleh yang dewasa. Yang besar mengajarkan yang kecil jangan menolak ketika diajari oleh yang dewasa. Karena apa? Ketika yang kecil, ketika kalian dewasa nanti, kalian juga akan memiliki peran untuk mengajari yang kecilnya lagi. Gitu loh ya. Apalagi kalian ini merupakan salah satu delegasi orang-orang pilihan yang diutus dari daerah-daerah kalian masing-masing. Ketika kalian nanti di rumah, kalian akan ditanya oleh masyarakat. Maka sebelum kalian ditanyai, kalian di pondok itu perbanyak belajar. Baru ketika kalian tidak mengetahuinya, kalian tanya kepada orang-orang yang dewasa. Jangan kalian berpikir, santai, sesuai, neng omah kok ora pengarah dadi ngene ora ngarah ditekoi. Jangan kalian berpikir seperti itu. Justru ketika kalian di rumah, kalian pasti akan ditanyai oleh masyarakat. Lah, mau tidak mau kalian pasti menjawab lah ya. Baru ketika kalian tidak mengetahui, kalian mencari jawaban kepada orang-orang teman-teman kalian yang lebih mengetahui di desa, atau mencari kitab. Nah, kalau di rumah itu kan jauh lebih sulit ya. Berbeda kalau di pondok itu semuanya itu merangkul, hidup berdampingan, saling menguntungkan lah. Enaknya itu saling menguntungkan.
kalian belajar di apa? Memiliki kesempatan untuk belajar bersama. Berbeda kalau kalian nanti sudah di rumah. Itu akan sangat sulit sekali. Kalau kalian di pondok, kalian akan mudah sekali untuk belajar bersama. Karena ya banyak sekali teman-teman kalian yang ingin bisa. Jangan kalian sia-siakan. Apalagi kalian ini juga banyak sekali yang apa menghafalkan Al-Qur'an kan? Nggih. Oh. Calon-calon kader hafid semua ini. Amin. Hafid itu kalau di desa itu sudah dianggap ilmunya sangat tinggi sekali. Jadi kalian akan menjadi rujukan pertama mungkin. Kalian kan hafal Quran. Kalian adalah bagi saya itu kalian adalah orang-orang pilihan dari beberapa pilihan. Orang-orang pilihan. Banyak sekali teman-teman kalian yang ingin masuk pondok Yanbaul Ulum. Tapi mungkin mereka ada kendala-kendala tertentu hingga mereka tidak masuk ke pondok Yanbaul Ulum. Dan kalian ini adalah orang-orang yang terpilih. Terpilih untuk masuk ke pondok Yanbaul Ulum. Dan menghafal Al-Quran juga. Kalian adalah pilihan dari beberapa pilihan. Santri pilihan dari beberapa pilihan. Maka jangan malu-malu kalian kalau seandainya di luar. Kalian tunjukkan alma mater kalian. Ini loh pondok saya. Kalian tunjukkan. Kalian ajak teman-teman kalian. Ya itu sedikit motivasi ya. Terus kembali lagi ke masalah puasa. Puasa itu tidak hanya sekedar kalian menahan lapar dan juga haus saja. Puasa itu jauh lebih dari itu gitu loh. Jangan berpikir puasa itu sing diolehi nggur ngelak tok. Jangan berpikir seperti itu. Jangan berpikir puasa hanya menahan lapar, menahan haus, jangan. Puasa itu lebih dari itu. Bahkan sempurnanya orang yang berpuasa itu adalah orang yang mencegah anggota badannya, semua anggota badannya untuk melakukan perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Imam Al-Ghazali dawuh ngeten teng kitab Bidayatul Hidayah. Tamamu saumi yukafu jawarihi kuliha. Amma yukarohullah, yaitu sempurnanya orang yang berpuasa yaitu adalah orang yang mencegah anggota badannya untuk melakukan sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Itu adalah sempurnanya orang yang berpuasa. Ya, jangan berpikir poso pena, poso ger apa? Nahan lapar, enggak, lebih dari itu. Kalau hanya menahan lapar dan juga menahan haus, semua orang juga bisa. Gitu loh. Ya. Yakunut ngeten niki Imam Nawawi niku dawuh yakunu tamamu somi biom sati umurin, sempurnanya puasa yaitu dengan dengan 5 perkara ini, bukan salah satu, 5-5-nya. Al awalu mazkurun biqaulih, yang pertama itu disebutkan di dalam pengucapan musonef Imam Al-Ghazali. Bal yabahi antafado aina an itsai fi nadri fi makarihi, yaitu kamu mencegah matamu untuk melihat perkara-perkara yang dibenci oleh Allah. Ya. Pertama, sempurnanya puasa itu dengan kamu melakukan 5 ini.
Yang pertama yaitu kamu mencegah matamu, menjaga matamu atau mencegah matamu untuk melihat sesuatu hal yang dibenci oleh Allah. Banyak sekali hal-hal yang dibenci oleh Allah. Contohnya, kalian melihat aurat salah satu aurat-aurat lawan jenis kalian, atau melihat aurat orang-orang lain. Nggih, niku nggih sami. Maka dari itu, ini yang justru yang sulit itu ya yang seperti ini. Kalian sengaja melihat loh ya, sengaja melihat. Kalau seandainya nggak sengaja, ngor kelirek lah, ngerti, sengaja nggak sengaja, kok terlihat, ya nggak apa-apa. Tapi kok kalian kembali melihatnya lagi, ya itu yang bermasalah. Ya itu yang bermasalah. Kalian ngor ngerti sekilas loh, hanya sekilas saja, itu nggak masalah, hanya sekilas loh ya. Tapi ketika kayaknya kok api, terus kalian melihatnya lagi, itu yang menjadikan bermasalah ya. Jangan dilakukan. Kalau seandainya hanya sekilas, dianggap saja itu adalah sebuah rezeki. Ya. Itu ya justru yang sulit yang seperti itu. Kalian melihat sesuatu hal yang dilarang oleh Allah, yang dibenci oleh Allah. Ngeti aurate tanggane. Ngeti-ngeti sampingnya. Nah, itu yang bermasalah. Kenapa kok itu sangat sulit di pandangan mata loh ya. Pandangan itu sangat berbahaya sekali. Karena apa? Pandangan itu merupakan, perumpamaannya itu seperti halnya panahnya syaitan. Ya. Panahnya syaitan, panahnya iblis. Pandangan itu merupakan panahnya iblis. Maka kalian ya berhati-hati dalam memandang sesuatu. Jangan melihat kayak api terus tak ngerti ya repot ini. Pandangan itu merupakan jemparing panah yang mana panah tersebut sudah diracuni oleh setan. Maka banyak sekali orang-orang yang terlena dengan pandangan mata. Dia menggunakan matanya untuk melakukan hal-hal yang terlarang, hal-hal yang dilarang, yang dibenci oleh Allah. Banyak sekali. Karena memang pandangan mata itu merupakan ibaratnya adalah sebuah jemparing, yang jemparing tersebut sudah diberi racun oleh setan. Ngoten. Yang kedua, wasani madkurun biqaulihi walisan anutki bimalaya nikah. Yang kedua itu kalian menjaga, yang pertama tadi menjaga apa? Pandangan. Yang kedua itu menjaga lisan. Menjaga lisan. Ada sebuah pepatah itu, mulutmu hari maumu. Jadi jagalah lisanmu dari mengucapkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu tidak memberikan faedah apapun, tidak memberikan dampak apapun, atau bahkan cenderung akan memberikan bahaya, madorot. Nah, apalagi ini di bulan puasa, gunakanlah mulut kita untuk memperbanyak tadarus Quran. Ya, untuk memperbanyak tadarus Quran, menguatkan hafalan-hafalan Al-Qur'an kalian, menambahkan hafalan-hafalan Al-Qur'an kalian. Jangan digunakan untuk berkata sesuatu hal yang hal-hal yang dibenci, ya seperti macam-macam hewan.
Ya kan? Hal-hal yang kotor, jangan. Dan juga jangan digunakan untuk yang ini yang biasa dilakukan di pondok pesantren itu biasanya. Kalau di pondok itu kan ya biasa lah ya cangkruk. Ya kan seperti kalian berkumpul yang pasti halakoh cangkruk ya sampean niku ngerasani ngerasani kancane luweh malah ngerasani gurune. Niku sing repot. Nggih. Dados nek teng pondok niku nggih, nek sampean niku nek teng halakoh percangkruan niku nggih dingge bahas-bahas ilmu, dingge bahas-bahas ilmu. Sak ora-orane ya orang ngrasani. Seenggak-enggaknya itu kalian tidak merasa ngrasani koncone sampean niku, wong-wong liya, nggih. Kalau dalam bahasa Arab niku hibah. Hibah niku nggih. Ngrasani niku ibarat kalian memakan daging bangkai teman kalian sendiri. Dagingnya niku daging bangkai. Tapi tidak terlihat. Dan kalian makan, anehnya itu. Banyak orang yang nggak sadar seperti itu. Maka kita berusaha untuk meninggalkan hibah, krasani. Kalau tidak bisa ya diam, berbicara yang bermanfaat, yang memberikan faedah, atau alangkah baiknya diam. Lebih baik sedikit berbicara tapi memberikan dampak daripada kalian banyak berbicara tapi tidak memberikan dampak apapun. Atau bahkan memberikan madorot. Nggih, ampun nggih. Banyak berbicara tapi tidak memberikan faedah itu seperti halnya peribahasa apa? Tong kosong berbunyi nyaring. Jangan sampai kalian seperti itu. Sedikit berbicara tapi memberikan manfaat. Seperti ya kalian mengajari adik-adik kalian atau orang teman-teman kalian yang belum mengetahui sesuatu. Ya, mengajari. Kita memberikan sebuah informasi, memberikan sebuah ilmu kepada yang lain. Itu bentuk kita memberikan manfaat kepada teman kita. Nggih. Terus yang ketiga, wasal itu mazkurun bikolihi. Bon. Napa? Oh, sebagian nonton teng masjid. Wasal itu mazkurun bikolihi wal uduna an istima ilama haromahullahu. Yang ketiga yaitu kalian menjaga telinga kalian, kuping, dari mendengarkan sesuatu yang mana sesuatu tersebut itu dibenci oleh Allah. Oke. Karena orang yang mendengarkan itu faina mustame syarikulil qail. Karena orang yang mendengarkan itu 11-12 dengan orang yang berbicara. Ya. Orang yang mendengarkan itu 11-12 dengan orang yang berbicara. Lebih baik kalian mendengarkan tadaruse rencang-rencangin jenengan. Nggih. Lebih baik mendengarkan tadaruse rencang-rencangin jenengan. Saling menguatkan hafalan Quran, semak-semakan Quran. Nggih. Semak-semakan Quran. Gantian jenengan sing nyemak, rencangin jenengan sing maos. Terus diganti, rencangin jenengan sing nyemak, jenengan sing ngaos. Ngoten.
Kenapa kok orang-orang yang orang-orang pendengar itu disamakan dengan yang berbicara? Karena li'anaku lama hurima qauluhu hurima istigho'uhu. Setiap perkara yang diharamkan untuk diucapkan itu juga haram untuk ditoleh. Ya. Haram diucapkan itu juga haram ditoleh. Isgho niku nengklengake. Ya, ini salah satu rintangan-rintangan yang dihadapi oleh santri. Teng pondok ini kan nggih wonten tiang kata-kata tiang-tiang cangkruk sing nggih ndek wau pun dibahas. Halakoh niku yang pastinya itu kita tidak sengaja itu mendengar. Ya kan? Tidak sengaja kita mendengar. Maka untuk menghindari tersebut alangkah baiknya kita pergi dari halakoh tersebut. Contohnya, bahkan itu halakoh yang seperti itu cenderung untuk mengganggu temannya yang belajar. Contohnya kalau ibarat kalian sedang belajar ya, kalian sedang belajar, di sampingnya itu ada halakoh rasan-rasan. Niku kalian secara tidak sengaja kalian mendengarkan bukan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan itu terkesan sengaja untuk mendengarkan. Secara tidak sengaja kalian mendengar halakoi rencange jenengan. Nah, niku alangkah baiknya kalian memberitahu, ngandani basa penake niku ngandani koncone sampean kanggo lebih melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Kalau seandainya kok kalian tidak bisa untuk ngandani koncone sampean, ya wis diam dan pergi. Kalau kalian tidak mampu, tidak bisa melakukannya. Nggih, niku tarafe nggih amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau seandainya kita tidak kuat amar ma'ruf nahi mungkar, ya sudah, itu biar dilakukan dengan orang-orang yang bisa. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti juga ada taraf-tarafnya, tingkat-tingkatannya. Yang pertama yaitu langkah yang pertama bil fi'li. Bil fi'li itu dengan pekerjaan, dengan ucapan. Nah, ini yang mana ini tentu bukan taraf kita. Yang kedua yaitu bil qaul. Bil qaul ya dengan ucapan. Ya dengan ucapan seperti halnya kalian menasehati teman-teman kalian. Menasehati untuk melakukan suatu kebaikan. Nah niku. Itu kan nggih tarafnya jenengan nek sesama santri piyambak nggih, maksudnya. Sesama santri piyambak kan karo koncone dhewe kan nggih ibarat pon los. Terbuka ngoten lho, terbuka. Biasanya kan ngoten. Nah niku nek seandainya bil fili. Kalau seandainya bil qauli. Kalau bil qauli itu enggak kuat, ya sudah bil qalbi. Dengan hati. Ya koncone ya didongake. Basa penake didongake mawon nggih. Terus wonten yang ketiga nggih. Dewang yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Menjaga pandangan. Yang kedua? Menjaga lisan. Yang ketiga? Pendengaran. Nah ini yang keempat. Tafturo ala to'ami halal. Yaitu kalian makan berbuka dengan sesuatu yang halal. Nggih. Berbuka dengan sesuatu hal yang halal. Jangan berbuka dengan sesuatu yang haram. Karena ketika kalian berbuka dengan sesuatu yang haram, itu ibarat kalian menggali lubang dan menutupnya lagi.
kalian tidak mendapatkan pahala. Ibarat ya menggali lubang setelah itu menutupnya lagi. Dan yang kalian dapatkan ketika kalian memakan makanan yang haram itu hanyalah ketika kalian berbuka dengan makanan yang haram itu adalah lapar saja. Lapar dan haus. Kalian berpuasa otomatis kalian mendapatkan pahala. Dan kalian memakan makanan yang haram. Yang mana makanan haram itu pasti akan memberikan dampak buruk lah ya. Entah itu dosa ataupun yang lain. Entah itu secara medis. Itu pun juga ada banyak sekali makanan-makanan haram yang secara medis itu tidak menyehatkan bagi tubuh. Contohnya ya geseng viral niku kan saat ini kan babi niku ya, babi guling. Apa meleh niku teng luar Jawa kathah niku kan babi guling. Itu kan kathah cacing pitane. Itu menunjukkan bahwa makanan-makanan yang haram itu memberikan dampak negatif terhadap kesehatan kita. Secara dohirnya ya dapat membuat kita sakit, ya kan? Secara dampak dohirnya yang dapat kita lihat itu kan kalian mendapatkan kesakitan, sakit nanti, dapat membuat tubuh sakit. Ini ku dampak dohir. Kalau dampak syariatnya ya kalian mendapatkan dosa. Itu ketika mengkonsumsi makanan yang haram. Fala makna li saumi wa huwa kafu'ani ta'amil halal. Maka tidak ada faedahnya sama sekali ketika kalian itu idza aftara bi ta'amil haram, ketika kalian berbuka dengan makanan yang haram. Wa huwa misluman yabni kosuron wayahdimu misron. Itu kalau Imam Nawawi ini mengibaratkan kalian membangun sebuah bangunan tapi kalian merubuhkan menghancurkan sebuah kota. Kalian membangun sebuah istana tapi menghancurkan kota. Istana ya, bukan kerajaan. Kalian membangun sebuah istana tapi kalian menghancurkan sebuah kota. Itu ibarat orang yang berbuka dengan makanan yang haram. Terus yang kelima, wal khamisu madkurun biqaulihi wala taktiru minato amil halal wakta iftar. Jangan kalian memperbanyak makanan berbuka. Maksudnya nggih berbuka. Jangan kalian memperbanyak berbuka. Berbuka dengan yang secukupnya saja. Jangan berlebihan, nggih. Berbuka dengan secukupnya saja. Karena apa? Ketika kalian memperbanyak berbuka, otomatis perut jenengan itu keluargen secara berjamaah itu sesuatu hal yang sangat merugikan sekali itu. Ya, berbuka itu ya yang standar jenengan mawon lah. Ojo kok wis lahan lah gawe esuk kuat lagi. Manganku kudune Sarina tak minum, ngoten. Nggih, ampun kalian. Tur nggih niki jenengan teng pondok mesake kancane nek sakjane mboten kebagian. Nggih. Nggih kan? Nggih, terus. Sholat tarawih secara berjamaah di masjid. Itu sesuatu hal yang sangat merugikan sekali itu. Ya, berbuka itu ya yang standarnya jenengan mawon lah. Ojo kok wis nahan ngeleh kawit esuk wetengku gak kuat. Wah iki manganku kudune
Ah. Sak dunak sak gunung ngoten. Nggih, ampun. Tur nggih niki jenengan teng pondok mesake koncone nek sakadene mboten kebagian. Nggih kan? Teng pondok niku kan apa niki biasane niku nek napa makme niku gede tapi gara-gara makannya alangkah baiknya kalian itu makan yang sedikit tapi bersama. Karena dengan kebersamaan kalian niki itu akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Nggih. Ibarat ngeten, mon jenengan jajal piyambak. Awakmu mangan dhewe, mangan enak dhewean. Karo awakmu mangan biasa wae tapi dilakoni bareng-bareng. Nah, piye rasane? Lebih nikmat mana? Lebih nikmat sareng-sareng kan? Nggih. Oh. Lebih nikmat yang sama-sama. Ini adalah momen-momen yang apalagi ya kalian kan ya tentunya di pondok ini adalah momen yang langka. Belum tentu ketika kalian di rumah kalian bisa merasakan hal seperti yang dirasakan di pondok. Nggih. Makan yang secukupnya karena sesuatu yang berlebihan itu juga tidak baik. Israf niku mboten apik. Nggih, mboten sae. Israf niku. Makan yang standare jenengan mawon lah. Dan meninggalkan israf niku akan meningkatkan solidaritas jenengan. Kalian napa? Kalian sedanten akan meningkatkan solidaritas. Ibarat pertemanan iki sampean-sampean niku nggih saya kental. Saya kental nggih mangane bareng. Kaya apa sing dirasake nggih sami. Niku kan akan memperkuat pertemanan kalian. Saya kental lah ibarat konconane. Niku salah satu rintangan orang yang berpuasa. Yang pertama tadi apa? Menjaga pandangan. Yang kedua, jaga lisan. Yang ketiga, yang keempat, berbuka dengan yang halal. Yang kelima, jangan berlebihan. Makan yang secukupnya saja. Jam pinten iki? Nggih sekian nggih niku mawon sing saged kula sampaikke. Bila wonten salah kata kula nyuwun ngapunten ingkang sae. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.